Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam lapangan latihan menatap Xiao Yan yang sedang bersandar pada Sun Er dan mereka semua merasa cemburu. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan pria lain, melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tercengang dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Sun Er masih tergantung di lengan Xiao Yan saat dia melirik ke arah kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, "Bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya?" Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang tersirat Sun Er dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha. Pergi ke aula teknik Do untuk belajar teknik Do bersama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan. Sepertinya dia benar-benar tidak suka betapa cepatnya Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya, tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, dia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei itu. Melihat Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras hingga terdengar suara retakan tulang. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. "Berat, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu." Xiao Ning meludahkan kata-kata itu saat dia dengan marah meninggalkan lapangan latihan. Di platform tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan menatap Sun Er dan Xiao Yan dengan saksama sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. "Yan Er, apakah dia menyukai Sun Er?" Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela nafas sambil perlahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat berbelok di tikungan, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong keluar pipinya, dia menatap Xiao Yan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dari Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Xiao Yan GG, kamu." Ahem, bangun dari pingsannya. Xiao Yan batuk keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan saya menjadi sangat rendah untuk memikirkan itu terhadap saudara perempuan saya sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara sedarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi sangat canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana canggung,
jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan hebat yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalan terbelah menjadi dua arah. Di sini, Xiaoyan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiaoyan GG, menyaksikan Xiaoyan yang panik. Sun Er terpana oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil, "Hah, berhenti." Xiaoyan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er memiliki jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. "Besok, maukah kamu menemani Sun Er?" Di bawah cabang-cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memerah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiaoyan dengan sedikit antisipasi. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminin seperti itu. Pesonanya membuat pikiran Xiaoyan mengembara lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri lagi, Xiaoyan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri saat berada di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Melihat kepergian Xiaoyan, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam yang tidak terlalu jauh. Refleksi di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tak dapat dijelaskan yang menarik seseorang. Cantik sekali. Sambil berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah berpetualang di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya memperhatikan gadis di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiaoyan menghela nafas panjang saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit. Gadis ini, ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan lebih cantik dari Ya Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiaoyan meneguk seteguk teh sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiaoyan tiba-tiba merasakan panas di hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan mengutuk bajingan terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiaoyan pergi ke sudut kamarnya dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan foundation elixir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan perlahan menghilangkan rasa lelah dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiaoyan dengan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan menjadi tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di lapangan latihan, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Kekuatan, hal terpenting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu, Nalan Yanran. Dengan matanya yang menyipit, Xiaoyan bergumam, 2 tahun lagi. Sebaiknya kau bersiap-siap karena aku akan menemukanmu. Jika bukan karena dinginnya kata-kata itu, siapapun akan berasumsi bahwa kata-kata Xiaoyan adalah untuk seorang kekasih dan bukan saingan yang pahit. Mengingat sikap dan ungkapan angkuh Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiaoyan perlahan mengepal. Rasa malu yang dia alami, terpatri dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, telah diterima oleh pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut, bakat dan potensinya tidak boleh terlalu buruk. Bibir Xiaoyan membuat senyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat membuang posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya berkelok-kelok untuk membuat simbol sebelum dia perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan yang dikirim klan kepadanya tidak lagi penuh dengan ejekan melainkan penuh dengan rasa hormat. Untuk tatapan baru yang sudah dia alami 3 tahun lalu, Xiaoyan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormati dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai,
Xiaoyan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun Er untuk menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan dengan Xiaoyan dan karena itu, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiaoyan kembali tenang dan teratur. Dia akan berlatih teknik Do di belakang pegunungan di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Doki selama sisa waktu dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu Xiao Mei sambil berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengkuran lembut, Xiaoyan Biaoge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap orang-orang yang meninggalkannya di tahun-tahun kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang terlahir kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Backstab semacam ini, mengalaminya sekali saja sudah cukup. Waktu sebulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara kedewasaan klan Xiao. Meskipun banyak waktu telah berlalu, dari ujian hingga 7 hari sebelum upacara pendewasaan, keinginan Xiaoyan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum terjawab yang mengecewakannya. Setelah berjuang untuk 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, dia mengendurkan latihannya sehingga dia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedatangan usia. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak punya harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan menarik datang. Pada malam hari, 2 hari sebelum upacara kedewasaan, Xiaoyan yang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi dan bahkan sebelum melepas pakaiannya, dia melompat ke baskom kayu yang hampir tidak memiliki yayasan eliksir. Kiri. Setelah berjuang selama setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa 8 duan termasyhur yang telah dia perjuangkan selama 2-3 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiaoyan, meski senang dan terkejut, hanya bisa berseru, sungguh. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.